Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kisah, terutama tidak asing lagi bagi suku Buton Sulawesi Tenggara, untuk mendengar sebuah kisah tentang kepahlawanan Sultan Murhum yang melawan Labolontio, dan kisah yang menyatakan bahwa Labolontio adalah seorang bajak laut bermata satu yang menyerang untuk menguasai Buton. Saat itu timbul pertanyaan di pikiran saya, siapakah Labolontio sebenarnya? Apakah dia benar-benar seorang bajak laut? Dari mana asalnya? Dan mengapa dia begitu memiliki nyali besar untuk menyerang Buton? Bagaimana Buton yang akan dikenal dengan 1001 misteri dalam prinsip hidup menjadi sebuah sumber kekuatan dalam menangkal berbagai bentuk ringkangan? Bagaimana falsafah hidup masyarakat Buton sehingga menjadi sebuah sumber kekuatan dalam segala sisi kehidupan? Masyarakat Buton yang dikenal memiliki prinsip hidup yang kuat sudah terpatri sejak zaman Kesultanan. Bahkan fanatisme yang digambarkan dalam falsafah hidup juga telah menjadi modal dalam menata sendi-sendi berkehidupan. Dalam sejarah perjuangan masyarakat Buton, sejak peralihan kerajaan menjadi kesultanan, banyak rintangan yang dihadapi. Perang besar pertama yang tercatat dalam sejarah kerajaan Buton yaitu perang melawan armada kapal Labolontio yang menguasai perairan Banda pada abad ke-15. Tidak hanya literatur yang menjelaskan asal dari Labolontio. Beberapa sumber menyebut bahwa Labolontio adalah seorang bajak laut yang menguasai kepulauan Moro di Filipina, perairan Banda, sampai Selayar. Namun, dalam manuskrip Buton tercatat bahwa Labolontio adalah seorang kapten laut dari kepulauan Tobelo, Kesultanan Ternate. Labolontio memimpin pasukan laut di bawah perintah Sultan Ternate keempat, Sultan Bakbula Datusah, 1570 sampai 1584, untuk memperluas wilayah kekuasaannya, juga dalam rangka menyebarkan pengaruh Islam di kawasan timur Nusantara, termasuk Buton, Bima, Selayar, dan Makassar, yang pada saat itu kebanyakan kerajaan masih beragama Hindu. Penyerangan armada Labolontio ke Buton terjadi pada saat kerajaan Buton masih dipimpin Raja kelima, Raja Mulai, sampai pada tahun 1491. Di sini terlihat ada perbedaan interval waktu yang sangat jauh antara Raja Mulai dengan Sultan Bakbula yang terpaut hampir 90 tahun. Namun, jika dikonversi ketahuan Raja Mulai, maka diperoleh kemungkinan kesamaan waktu antara Raja Buton dengan Sultan Ternate pada masa pemerintahan Sultan pertama Ternate Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai dengan 1500. Kehebatan armada laut Labolontio sangat disegani dan merupakan ancaman yang menakutkan bagi kerajaan-kerajaan lain pada saat itu. Dalam rangka mempertahankan kerajaannya, Raja Mulai meminta kerajaan-kerajaan Baratah atau daerah penunjang pertahanan Kesultanan Buton yang memiliki raja sendiri, Wuna atau Muna, Kulisusu, Tiworo, dan Kaledupa, untuk mempertahankan kerajaan Buton. Ada Laki Laponto, anak dari Sugu Manuru, Raja Wuna ketiga, dan cucu dari Batara Guru atau Raja Buton ketiga, yang kebetulan juga adalah kemenakan dari Raja Mulai yang pada saat itu menjadi Raja Wuna ke-7, memimpin penyerangan terhadap armada Labolontio bersama Raja Selayar Opu Manjawari didukung rakyat Wuna dan Kulisusu. Peperangan armada laut Buton Selayar dengan pasukan armada Labolontio dimenangkan oleh pasukan Laki Laponto bersama Opu Manjawari, daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama Labuan Tobelo. Labuan atau pelabuhan persinggahan, Tobelo atau Pulau Tobelo. Berkat jasa keduanya, maka kerajaan Buton mengangkat Laki Laponto menjadi Raja ke-6 Buton pada tahun 1491 sampai dengan 1527, yang selanjutnya menjadi Sultan ke-1 Buton dengan gelar Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamisi
pada tahun 1528 sampai dengan 1537. Kesultanan ini dipakai merujuk pada penelitian Laniampe tentang sejarah masuknya Islam ke Buton, dan Opu Manjawari menjadi Sapati di kerajaan Buton. Pengangkatan Laki Laponto menjadi Raja ke-6 Buton dan Opu Manjawari dari Selayar menjadi Sapati di Buton dapat menjelaskan bagaimana kedudukan kerajaan Buton terhadap kerajaan di sekelilingnya. Begitupun kerajaan Selayar. Namun ada yang khusus bagi rakyat Selayar, Opu Manjawari. Apakah Raja Selayar mempunyai hubungan darah dengan Raja Buton, ataukah Selayar merupakan bagian dari kerajaan Buton, atau sahabat kerajaan Buton, atau sahabat Raja Una, atau apa sebenarnya yang terjadi di Selayar? Namun ini agak sulit untuk dijelaskan dan perlu pengkajian, sebab keberhasilan seorang Raja Selayar mengalahkan pasukan Labuan Tobelo menjadi dirinya pati kerajaan Buton, walaupun pada akhirnya cucu dari Sapati Manjawari hasil perkawinan dari anak perempuan dengan Laki Laponto bersama Lasangaji menjadi Sultan ketiga Buton pada tahun 1566 sampai dengan 1570. Lasangaji merupakan sultan yang merintis pembangunan benteng Keraton Wolio yang merupakan benteng pertahanan terkuat di zamannya, serta menjadi saksi perang Kesultanan Buton yang masih kokoh hingga sekarang. Oke, sekian dari saya, Dermawan Awan.